Nah, setelah kembali ke laptop, selanjutnya di sini kita buka terlebih dahulu Winbox. Setelah kabel sudah terpasang, akses point, mikrotik, lalu switch sudah terpasang pengkabelannya sesuai yang saya contohkan tadi. Selanjutnya kita pertama-tama itu kita buka Winbox. Nah, selanjutnya kita refresh dulu. Nah, di sini kita klik saja make address yang kalau kita klik maka akan keluar seperti ini. Ada tanda-tanda warna biru. Nah, selanjutnya kita pilih saja connect. Nah, kalau sudah seperti ini, kita reset terlebih dahulu settingan mikrotik kita. Anggap saja ini sudah pernah disetting orang lain atau teman kita, jadi kita reset terlebih dahulu. Klik sistem, lalu reset configuration, selanjutnya reset configuration lagi. Yes. Nah, tunggu, di sini akan keluar nanti tampilan reconnect. Tampilan Winbox-nya akan keluar reconnect. Jadi kita tunggu saja. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita reconnect saja. Ya, kita tunggu. Kita refresh lagi. Nanti akan keluar. Cukup sabar. Nah, ini keluar. Klik make address lagi. Setelah itu klik connect. Nah, kita klik remove configuration. Nah, selanjutnya kita ke interface. Ini tidak apa-apa keluar, kita tinggal klik connect saja. Nah, di sini kita pilih interface. Nah, di sini ada berapa Ethernet yang saya katakan tadi. Ini Ethernet 1 itu, Ether 1 itu untuk modem jenis RJ45. Nah, di sini ada Ether 2 sampai 5. Ya, ini yang kita gunakan, yang bisa kita gunakan. Jadi Ether 2 dengan Ether 3 inilah jalurnya. Yang Ether 2 ini dari ini kita buat dulu. Ether 2 ini kita ganti namanya, kita buat jaringan LAN. Lalu enter. Selanjutnya Ether 3 nih kita buat WLAN. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, nah yang LTE ini adalah jenis modem kita. Nah, R ini adalah read atau terbaca. Setelah itu kita close. Selanjutnya kita lihat IP modem kita apakah sudah terbaca atau belum. Caranya klik IP lalu address. Nah, terkadang kalian mengonfigurasinya atau memasang modemnya langsung, kadang sudah terdapat IP. Nah, di sini yang saya gunakan ini IP-nya tidak dapat. Jadi kita cari dulu. Caranya klik IP lalu di HCP client. Nah, di sini kita cari. Nah, di sini ada tombol plus, klik saja. Nah, di sini kita cari sumber internetnya di mana. Interface-nya kita buka, lalu kita pilih LTE. Jadi sumber internetnya berarti dari LTE ini. Lalu apply, lalu OK. Nah, di sini statusnya abound, lalu di samping sebelah kiri ini IP-nya sudah terdapat. Ini IP modem kita. Nah, selanjutnya ini kita close-kan saja. Selanjutnya kita tambahkan IP yang kita buat nanti. Sini kita buat, klik tambah dulu atau add. Nah, di sini kita buat jaringan LAN. IP-nya itu 192.168.100.1/25. Lalu interface-nya kita buat LAN, lalu apply. Nah, secara otomatis network ini akan terisi. Jadi 192.168.100.0 ini adalah network atau nama jaringannya. Sedangkan ini IP-nya. Untuk interface-nya itu LAN, langsung oke saja. Selanjutnya kita buat jaringan WLAN-nya. Klik
add lagi atau plus lagi. Nah, IP-nya kita buat lagi 192.168.200.1/24. Nah, selanjutnya kita pilih interface, lalu kita pilih WLAN, selanjutnya apply. Nah, maka akan secara otomatis keluar seperti ini networknya, lalu pilih OK. Nah, kalau sudah seperti ini, IP ini modem, ini IP LAN kita, ini IP WLAN atau wireless LAN. Selanjutnya kita close. Nah, di sini kita konekkan atau kita hubungkan dulu internet kita dengan cara klik firewall. Nah, di sini menu NAT yang ini, menu NAT ini kita klik, lalu pilih tambah. Selanjutnya change sini jangan diganti, langsung saja ke bagian out interface. Bagian out interface di sini, out interface ini adalah sumber modemnya. Maaf. Nah, di sini di out interface ini maksud saya. Nah, di sini out interface ini sumber modemnya atau sumber internetnya. Di sini kita pilih LTE 1. Jadi change ini jangan diganti, langsung ke out interface. Lalu kita ke menu action yang ini. Nah, di sini kita pilih masquerade yang ini. Nah, kalau seandainya kalian, misal seandainya kalian langsung klik tambah NAT. Kalian tambah NAT langsung ke menu sini. Ke menu action ini, ganti saja ini masquerade. Nah, untuk menu generalnya ada di mana? Jadi bisa kalian geser ini, kalian geser ke kanan. Nah, ini ada menu general, langsung sini. Kalau seandainya generalnya ketutupan seperti ini kan. Nah, ini sudah jelas menu general, expand, extract, action. Lalu setelah itu pilih apply, lalu OK. Nah, kalau sudah seperti ini kita cek internet kita apakah sudah terkoneksi atau belum. Caranya klik new terminal. Nah, di sini admin mikrotik kita tes dengan cara ping. Kalau kita pakai huruf besar itu tidak terbaca, tidak bisa kita tes jaringan kita, atau ini menggunakan caps lock. Jadi kita harus menggunakan huruf kecil seperti ini, ping spasi google.com lalu enter. Nah, kalau sudah seperti ini maka jaringan kita atau internet ini sudah terkoneksi. Bisa kita coba IP ini close saja. Selanjutnya kita klik IP lalu ke DHCP server. Nah, di sini kita akan buat ringsnya itu berapa banyak IP yang akan bisa terkoneksi nanti. Di sini kita pilih saja DHCP, lalu DHCP setup. Nah, di sini kita buat dulu jalur LAN-nya. Sini pilih LAN, lalu next. Nah, ini ringsnya itu adalah berapa banyak user yang terhubung nanti. Di sini IP-nya itu dimulai 192.168.202. Jadi IP itu ketika terkoneksi akan mendapatkan IP 192.168.102. Nah, sampai kita buat sampai 99. Karena apa? 100 ini. Satu itu untuk IP router. Jadi satu ini untuk IP router. Tinggal kita next saja. Ini DNS servernya jangan diganti, next saja. Nah, kalau sudah seperti ini, itu jaringan LAN sudah kita buat untuk IP-nya. Selanjutnya kita tambahkan DHCP setup lagi untuk jaringan WLAN. Selanjutnya klik WLAN, next. Range-nya itu kita buat juga itu 99, 100. Jadi kenapa 100 ini? Satu itu untuk routernya, IP routernya atau IP gateway-nya. Lalu next lagi, sukses. Nah, selanjutnya
kita ke IP lagi. Setelah itu ke bagian menu hotspot. Nah, di sini setelah ke menu hotspot, di samping ini ada server profile. Klik saja satu kali. Nah, samping ini ada server lagi. Jadi di bagian server ini kita tambahkan, di sini ada hotspot setup. Kita klik saja satu kali. Nah, di sini kita ganti atau kita cari WLAN. Nah, WLAN. Lalu next. Nah, ini tidak usah diganti, langsung next saja. Next. Jadi next terus 8 kali. Nah, selanjutnya kita buat user. Jadi fungsi user itu ketika terhubung ke WiFi nanti dia akan meminta login. Di sini kita ke menu user. Nah, di menu user ini kita tambahkan. Nah, server biarkan saja all. Nah, di sini name-nya ini nama pengguna. Di sini kita buat saja Dani. Di sini kita buat passwordnya misal 123456. Jadi untuk kita terkoneksi ke WiFi nanti usernya Dani, passwordnya 1 sampai 6. Lalu apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita tambah lagi. Berarti ini satu user yang bisa terkoneksi. Di sini kita buat 3 user. Di sini kita buat misalnya Hepsa. Di sini sama passwordnya 1 sampai 6. Lalu apply, oke. Ya, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini kita buat 2 user. Selanjutnya untuk tahap proses setting mikrotik itu sudah selesai. Selanjutnya kita setting kabel lagi atau kita setting access point. Nah, kalau mikrotik sudah disetting seperti tadi, jadi kabel ini dilepas. Kabel ini dilepas, yang ini, yang mikrotik, yang port 2, maksud saya yang port 2 yang access point. Jadi kita lepas. Nah, jadi untuk yang access point yang ini bagian port 3 itu dilepas. Jadi kita pasangkan di sini. Karena kenapa dilepas? Karena ini sudah disetting, ini belum disetting. Jadi kita setting ini dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita kembali ke laptop. Nah, selanjutnya kita buka Google Chrome. Di sini bisa kalian gunakan Mozilla Firefox lalu Google Chrome. Di sini kita gunakan Google Chrome saja. Klik 1 kali, klik 2 kali. Nah, di menu URL ini kita ketikkan saja. Biasanya itu IP bawaan router itu 192.168.0.1. Itu IP defaultnya ya, atau bawaan pabriknya. Nah, kalau sudah seperti ini kita enter saja. Nah, di sini ada user dan password. Usernya sama admin kita buat karena sesuai bawaan access point itu. Langsung login. Nah, kalau sudah seperti ini, yang kita ganti itu cuma ada 4 tahapan. Tahap pertama itu ke network, lalu ke LAN. Nah, IP address ini kita samakan. Di sini IP-nya kita buat 192.168.200. 1 tidak bisa. Karena ngapa 1 itu tidak bisa? Karena 1 itu sudah digunakan dari mikrotik itu sendiri. Jadi 201 itu digunakan untuk mikrotik. Nah, 202 itu untuk access point. Jadi lalu save, lalu oke. Nah, kita tunggu. Di sini lagi sistem is rebooting, please wait. Jadi mohon tunggu. Kalau selesai rebooting maka akan keluar seperti ini lagi, portal login lagi. Di sini kita login lagi. Usernya admin, lalu passwordnya admin juga, lalu login.
Nah, kalau sudah seperti ini, tahap pertama tadi penggantian jaringan LAN. Di sini kita lihat 202 sudah kita ganti. Selanjutnya kita ke menu wireless. Nah, selanjutnya kita ke menu wireless. Nah, di sini nama jaring ini sesuai nama kalian. Di sini, nah di sini kita buat nama WiFi kita buat di sini Teris. Saya contohkan Teris proxy UKK. Kita buat seperti ini. Kalau sudah seperti ini, lalu save. Nah, kalau sudah di save, lanjut kita ke menu wireless security yang ini. Nah, untuk bagian password itu kita disablekan saja. Kita scroll ke bawah, lalu kita pilih save. Ini tahap ketiga, disable password. Nah, selanjutnya kita reboot access point kita. Caranya pilih system tools. Lalu di sini ada reboot, klik reboot. Sini reboot langsung. Oke. Nah, kita tunggu saja, please wait. Mohon tunggu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah di reboot. Setelah di reboot, selanjutnya kita kembali ke pengkabelan. Nah, akses point tadi sudah kita setting selesai. Selanjutnya kabel ini kita kembalikan seperti semula. Ini akses point ke port 3. Port 3. Nah, yang switch tadi, switch ini kita colokkan ke laptop. Nah, selanjutnya kita coba koneksikan ke WiFi atau jaringan kita yang telah kita buat ini. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini nama WiFi yang kita buat tadi. Teris proxy UKK. Kita klik. Nah, secara otomatis maka portalnya akan keluar seperti ini. Jadi dia minta login. Di sini kita login. Jadi usernya tadi kita buat itu Dani, huruf kecil semua. Lalu passwordnya itu 123456. Nah, setelah itu kita pilih OK. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat di sini sudah terhubung. Nah, kita contohkan, kita akses. Nah, di sini kita contohkan. Ini pakai datanya kita matikan terlebih dahulu. Kita mati. Nah, selanjutnya kita buka Google Translate. Kita contohkan. Mungkin seperti inilah cara settingnya. Mungkin ini jaringan di daerah kami ini tidak bagus. Kan kalian coba. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.